Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, terutama para ahli ilmu, para ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh bin sepuh, dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, serta para pemirsa Yufi TV yang juga semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah pada pertemuan terakhir kita membahas tentang seputar duduk tasyahud, ya, dan juga posisi tangan bagaimana yang seharusnya dilakukan, maka pada kesempatan kali ini kita mulai memasuki tentang redaksi bacaan tasyahud awal. Kalau kemarin, ya, pada pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang gerakan, ya, mulai dari posisi kaki, posisi tangan, bagaimana harusnya tangan bagaimana harusnya tangan posisinya di dalam tasyahud awal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan, karena sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, dan juga amalan yang ada di dalam hati. Jadi secara garis besar, sholat itu terdiri dari gerakan anggota tubuh, kemudian bacaan dengan lisan, kemudian juga amalan hati yaitu peresapan, kekhusyuan dan seterusnya. Jadi salat itu terdiri dari 3 unsur ini, ya. Gerakan anggota tubuh ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram itu gerakan, ketika kita ruku itu gerakan anggota tubuh, ketika kita sujud itu gerakan, ya. Kemudian ketika kita tasyahud, kemudian kita acungkan jari telunjuk kita, entah itu digerakkan atau tidak, ya, entah itu hanya sekedar diacungkan atau yang menggerakkannya, itu semuanya adalah gerakan anggota tubuh. Ketika kita mengucapkan salam kemudian kita tengok kanan, itu adalah gerakan kepala kita. Jadi di dalam salat itu satu ada unsur gerakan, kemudian yang kedua ada unsur bacaan, ya, ada unsur bacaan. Ketika Anda mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, selain Anda mengangkat tangan, Anda juga mengucapkan dengan lisan Anda, mengucapkan Allahu Akbar, bacaan. Ketika Anda ruku, ya, selain Anda memposisikan tubuh Anda sebagaimana orang yang ruku, ya, yaitu menundukkan kepala dan tubuh Anda, saat itu Anda juga membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Allah, atau Subhanakallahumma, dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Sama juga ketika Anda sedang sujud pun Anda seperti itu. Anda meletakkan kepala Anda di lantai, kemudian tangan Anda, kemudian juga lutut, kaki. Nah, ketika Anda sedang berposisi seperti itu dengan anggota tubuh Anda, maka saat itu juga diperintahkan bagi Anda untuk membaca dengan lisan Anda. Jadi salat itu ada gerakan, unsur yang pertama ada bacaan, unsur yang kedua dan juga ada peresapan dalam hati. Yakni kita merenungi, meresapi apa yang kita baca.
atau apa yang diistilahkan dengan khusyuk. Ya, khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Ketika seorang menghayati sholatnya dengan hatinya. Ya. Nah, di dalam tasyahud pun sama. Ya. Tasyahud ini mengandung 3 unsur ini. Ya, tasyahud awal mengandung 3 unsur ini. Pertama, gerakannya yaitu Anda duduk dengan posisi duduk iftirash, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Kemudian tangan kanannya Anda ancungkan jari telunjuknya, tangan kirinya Anda letakkan di atas paha atau di atas lutut. Ini semuanya adalah gerakan. Dan ini alhamdulillah kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang masuk ke unsur yang kedua dalam tasyahud awal adalah bacaan. Ya. Dan setelah kita membahas bacaan ini, insya Allah mungkin butuh 1 atau 2 pertemuan, baru kita akan membahas tentang makna yang dikandung oleh bacaan tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah tahiyat. Apa bacaan yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi kita untuk kita baca di dalam tasyahud awal, yaitu bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat. Dan bacaan tahiyat ini ada beberapa redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan di hadapan saya 2 redaksi. Yang pertama hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita awali dari bacaan tahiyat ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Muslim, yaitu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini umum ya, saya ulangi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selanjutnya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Berikutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini redaksi yang pertama. Saya ulangi, mungkin barangkali ada di antara pendengar yang ingin mencatatnya. Tasyahud yang pertama redaksinya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selanjutnya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah. Ini hadis riwayat Muslim. Terjemahannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini kita baru menerjemahkan, belum makna yang dikandung di dalamnya ya. At-tahiyyat segala ucapan selamat, al-mubarakat keberkahan, as-salawat salawat ya doa, at-thayyibat kebaikan, lillahi adalah bagi Allah azza wa jalla ya, atau milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya, semoga kesejahteraan ya dilimpahkan atasmu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga semoga
rahmat dan keberkahan Allah dilimpahkan atasmu wahai Nabi. Ya. Lalu assalamu alaina. Ya. Mudah-mudahan kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan kepada kami. Wa ala ibadillahi salihin. Dan juga semoga kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu setelah itu bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah Azza wa Jalla. Inilah bacaan yang pertama yang ada di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun bacaan yang kedua di antara bacaan tasyahud, ini adalah hadis riwayat Bukhari yang ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Apa bacaannya? Ya, bacaannya adalah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. Ya, at-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. Selanjutnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya ulangi. Ya, bacaan tasyahud yang kedua dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terjemahan dari bacaan ini, at-tahiyyatu lillah, ya, segala ucapan selamat hanyalah milik Allah, ya, was-salawatu wat-thayyibat, dan juga salawat serta kebaikan adalah bagi atau milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, ya, dan juga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Rasul, wahai Nabi, dan juga rahmat Allah serta keberkahan darinya. Assalamu alayna, salam sejahtera, keselamatan semoga selalu terlimpahkan kepada kita. Wa ala ibadillahis salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan, saya tadi bawakan yang pertama kali adalah tasyahud atau tahiyat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam Sahih Muslim, yang awalnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sedangkan yang kedua adalah bacaan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari yang diawali dengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kalau pembaca mencermati, ya, kalau pembaca mencermati apa yang kami sampaikan tadi, mungkin ada yang bertanya. Yang pertama hadis riwayat Muslim, yang kedua hadis riwayat Bukhari.
Ya, Ustadz tadi mendahulukan riwayat Muslim, ya, jadi menyebutkan dulu riwayat Muslim, yang disebutkan dulu riwayat Muslim, baru kemudian riwayat Bukhari. Itu apa memang Sahih Muslim itu lebih tinggi dari Sahih Bukhari? Ya tidak, nggak mesti seperti itu. Tetap Sahih Bukhari itu lebih tinggi dibandingkan Sahih Muslim, walaupun dua-duanya sama-sama sahih. Terus kenapa kok yang riwayat Muslim tadi disebutkan pertama sebelum riwayat Bukhari? Nah, riwayat Bukhari disebutkan yang kedua, karena setahu kami redaksi yang ada dalam Sahih Muslim ini lebih masyhur di Indonesia. Ya, saya ingat sekali ketika masih kecil dahulu yang diajarkan kepada kami adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini yang lebih masyhur ya di Indonesia. Baru ketika kami agak besar, ketika kami kuliah, baru kami mempelajari bacaan yang kedua ini yang ternyata ada dalam Sahih Bukhari. Dan tentunya dua-duanya sama-sama sahih. Ya, dua-duanya sama sahih, dan inilah jenis-jenis perbedaan yang tidak seharusnya menimbulkan polemik di antara kaum muslimin. Ya, inilah contoh-contoh yang seperti ini, perbedaan-perbedaan yang tidak seharusnya dipermasalahkan, dijadikan polemik, karena dalam masing-masing ada dalilnya. Satunya dalam Sahih Muslim, satunya dalam Bukhari, dan dua-duanya sama-sama sahih. Ya, dua-duanya sama-sama sahih, dan tidak seyogianya kaum muslimin saling menyalahkan. Ya, dalam hal ini kenapa? Karena dua-duanya sama-sama benar. Kenapa dua-duanya benar? Karena dua-duanya diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang tidak pantas dan tidak layak untuk menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Ya, contohnya perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang seperti ini yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan ikhtilafut tanawwu'. Jadi perbedaan yang hanya sekedar perbedaan redaksi, yang dua-duanya sama-sama ada sumbernya dari Nabi SAW dan sama-sama sahih. Maka dalam hal ini kita berlapang dada. Anda mau membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, silakan. Ya. Anda mau membaca at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat, silakan, monggo, tidak ada masalah. Ya. Dan akan lebih sempurna lagi, ya, akan lebih sempurna lagi seandainya kita dua-duanya sama-sama kita hafal. Ya, dua-duanya sama-sama kita hafal. Kadang kita pakai ini, kadang pakai ini, lebih bagus lagi. Nah, lebih bagus lagi karena dengan seperti itu kita akan semakin banyak mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi akan semakin kita berusaha mirip, ya, akan semakin dekat dengan meneladani Nabi SAW. Karena Nabi kadang pakai ini, kadang pakai ini. Berarti akan lebih sempurna kalau kita juga mengikuti Nabi, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Kalau misalnya kita cuma memakai satu saja, berarti kita cuma mengamalkan sebagian sunnah Nabi SAW. Ya, walaupun itu boleh. Akan tapi kalau misalnya kita lakukan ini, juga lakukan ini, karena sama-sama pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW, maka itu akan lebih sempurna lagi, akan lebih dekat lagi dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan yang ingin saya sampaikan yang pertama. Catatan yang kedua adalah perbedaan antara bacaan tasyahud tahiyat yang pertama dengan yang kedua itu seperti apa, Ustaz? Perbedaannya itu yang di awal dan di akhirnya. Nah, jadi perbedaannya antara yang bacaan pertama dengan yang kedua tadi di awal dan akhirnya. Di tengah-tengahnya ternyata sama. Kalau di awalnya tadi sudah saya katakan, kalau awalnya tasyahud atau tahiyat yang pertama itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, kalau yang kedua apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini beda yang pertama. Awalnya. Akhirnya beda dikit sekali. Ya. Akhirnya kalau yang pertama tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Gitu aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti ucapan tasyahud, ya, seperti ucapan tasyahud umumnya orang mau masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sedangkan yang kedua, ya, itu ada tambahan dikit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ini yang kedua. Jadi ada tambahan abduhu. Ya. Kalau yang awal asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang kedua asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini perbedaan antara bacaan tahiyat yang pertama dengan bacaan tahiyat yang kedua, dan dua-duanya sama-sama disunnahkan karena dua-duanya sama-sama diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, untuk menyempurnakan pembahasan tentang bacaan tahiyat ini, mungkin ada di antara pembaca atau para pendengar ya, dan juga pemirsa yang pernah membaca ya, atau mendengar ya, bahwa assalamu alayka ya ayyuhan nabi, itu kan ada di tengah-tengah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka. Mungkin ada di antara pendengar atau pemirsa yang pernah membaca bahwa assalamu alayka ini diganti dengan assalamu ala nabi. Ya, assalamu alayka ini diganti dengan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu benar, Ustaz? Pertama, kalau yang diajarkan, redaksi yang diajarkan oleh Nabi SAW, yakni Nabi SAW mengajarkan langsung kepada para sahabatnya saat beliau hidup, ya, itu kami belum temukan Nabi terang-terangan mengatakan setelah saya wafat nanti tolong diganti assalamu alayka dengan assalamu ala nabi. Jadi dari lisan beliau menyatakan seperti itu kami belum temukan. Di Nabi misalnya nih, Nabi terang-terangan berpesan kepada umatnya, wahai umatku, ya, setelah aku wafat nanti, tolong ketika kalian baca tahiyat, assalamu alayka ayuhan nabi diganti dengan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Secara redaksi seperti ini saya belum menemukan. Ya, kami belum menemukan. Lalu terus kenapa Ustaz kok ada sebagian ulama yang berpendapat assalamu alayka diganti dengan assalamu ala nabi setelah beliau wafat? Kenapa demikian? Karena memang ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ya, ada perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian sahabat berpendapat bahwa assalamu alayka ayuhan nabi itu hanyalah berlaku ketika beliau masih hidup. Assalamu alayka. Ya, assalamu alayka artinya adalah salam sejahtera atasmu, wahai Nabi. Nabi SAW masih hidup. Makanya wajar seandainya kita katakan assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalam, kalau kita sekarang ketemu sama orang kan assalamualaikum. Kum artinya adalah engkau, kalian. Ya wajar karena memang itu ada di hadapan kita. Ya. Orangnya ada di hadapan kita. Dan para sahabat ketika membaca itu Nabi SAW ada di antara sisi mereka. Makanya wajar kalau misalnya assalamu alayka ya pakai huruf K, yaitu yang artinya engkau, salam sejahtera atasmu, atas engkau wahai Nabi. Dan ini pendapat yang pertama ini, yaitu mengganti assalamu alayka dengan assalamu ala nabi setelah wafatnya. Assalamu ala nabi artinya adalah salam sejahtera atas Nabi, karena Nabi SAW sudah wafat. Maka tidak pakai assalamu alayka pada engkau, tapi kepada Nabi. Langsung kepada Nabi, tidak dikatakan kepada engkau wahai Nabi. Ini pendapat yang pertama, ini dianut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dan juga oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pendapat Ibnu Mas'ud ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffaihi tasyahhud kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an." Rasulullah SAW mengajariku bagaimana cara tasyahud. Dan saat itu ya, kedua telapak tanganku berada di dalam genggaman kedua telapak Nabi SAW. Subhanallah. Jadi
Ketika Nabi SAW mengajari Ibnu Mas'ud ini tasyahud, ya, saat itu kedua tangannya Ibnu Mas'ud ada di dalam genggaman kedua tangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajariku tasyahud seperti beliau mengajariku surat Al-Quran. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengajariku surat Al-Quran. Apa isinya? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini redaksi yang kedua. Nah, redaksi yang kedua yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud menambahkan, wa huwa baina dhahranaina. Jadi Nabi SAW mengajarkan itu saat beliau masih hidup. Jadi ketika Nabi SAW masih hidup, beliau ajarkan itu kepada kami. Falamma qubidha. Adapun setelah Nabi SAW wafat. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ini. Ya, Ibnu Mas'ud setelah ketika Nabi SAW masih hidup, beliau ajarkan itu kepada beliau. Yaitu Nabi SAW ajarkan cara tasyahud, cara tahiyat kepada beliau. Dan itu mereka praktekkan ketika Nabi SAW masih hidup. Falamma qubidha. Ketika Nabi SAW wafat, kata Ibnu Mas'ud, qulna, maka kami SAW mengucapkan assalamu, yakni ala Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, maka kami ganti itu. Bukan assalamu alaika, tapi kami ganti dengan assalamu ala Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa inilah pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga beberapa sahabat yang lain. Baik. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dianut oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pendapat yang dipakai oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tetap seperti membaca assalamu alaika. Ya, tidak diganti dengan assalamu ala nabi. Riwayat yang menunjukkan itu adalah sebuah riwayat yang ada di dalam Muwatta Imam Malik, dan sanad dari riwayat ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin annahu min asahhil asanid, bahwa sanadnya termasuk sanad yang paling sahih. Disebutkan di dalam riwayat itu dari Abdurrahman ibnu Abdul Qari annahu Abdurrahman ibnu Abdul Qari berkata bahwa beliau sami'a Umar bin Al-Khattab wa huwa 'alal mimbar yu'allimun nasa tasyahhud. Bahwa Umar bin Al-Khattab pernah suatu saat naik ke mimbar. Kemudian beliau mengajarkan kepada umat cara tasyahud. Jadi Umar ini bukan lagi baca sendirian. Umar ini lagi ngajarin umat bacaan tasyahud. Sehingga di situ disebutkan beliau naik mimbar. Naik mimbar sambil ngajarkan ini. Kemudian beliau katakan qulu, bacalah ketika tasyahud maksudnya. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, as-salawatu lillah. Ini bacaan redaksi yang lain, ya. Makanya tadi saya cuma katakan bahwa saya akan bawakan dua. Ya, bisa jadi ada yang lainnya, ya. Ini salah satu bacanya. Kemudian yang ingin kita garis bawahi adalah ketika Umar mengajarkan ini di atas mimbar, beliau katakan setelah mengucapkan at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, as-salawatu lillah, beliau katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika Umar mengatakan di atas mimbar mengajari tasyahud umat, di tengah-tengah beliau katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Umar Ibn Khattab tidak memahami bahwa setelah Nabi SAW wafat redaksinya diganti. Enggak. Umar Ibn Khattab memahami bahwa assalamu alayka ayyuhan nabi dalam bacaan tasyahud itu
bisa dipraktikkan ketika Nabi SAW masih hidup maupun sesudah wafatnya. Dan Umar ibn Khattab mengajarkan ini di atas mimbar. Artinya didengar oleh banyak kaum muslimin dan para sahabat Nabi SAW. Berarti di hadapan kita ada dua pendapat. Yang satunya dari Ibnu Mas'ud, dan beliau betul-betul seorang yang sangat terkenal mengikuti sunnah Nabi SAW. Sangat teguh dan kokoh di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan sebagian ulama mengatakan Ibnu Mas'ud nggak mungkin ya mengatakan assalamu ala nabi, mengganti assalamu alaika dengan assalamu ala nabi, kalau Ibnu Mas'ud ini tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Nabi SAW. Menurut sebagian ulama seperti itu. Akan tetapi di hadapan kita ada riwayat dari Umar ibn Khattab yang beliau katakan itu di atas mimbar, di hadapan para sahabat setelah Nabi SAW wafat tentunya. Dan tidak ditemukan atau belum kita temukan di situ bahwa para sahabat protes sama Umar. Nah sekarang pakai yang mana? Pakai yang assalamu alaika atau assalamu ala nabi? Sebagian ulama mengatakan dalam hal ini karena inilah permasalahan ijtihadiyah di antara para sahabat Nabi SAW. Ini bukan hanya di antara ulama ini, ya, bukan hanya di antara ulama, tapi di antara para sahabat Nabi SAW. Ya, ada perbedaan pendapat tersebut. Nah, kalau para ulama sekarang zaman kita ini yang memakai pendapat Ibnu Mas'ud adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Sedangkan yang memakai pendapatnya Umar ibn Khattab di zaman ini diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, dua ulama besar juga di zaman ini. Cuman kita ingin kembalikan ke zamannya salaf para sahabat Nabi SAW, bahwa ini perbedaan sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sejak zaman sahabat Nabi SAW. Maka dalam masalah seperti ini, sebagaimana yang sering saya sampaikan, fleksibel, ya, dalam hal ini fleksibel. Anda mau memakai assalamu alaika ada landasannya dan itu cukup kuat, dan Anda mau memakai assalamu ala nabi juga ada landasannya dan itu cukup kuat. Yang penting Anda baca aja, ya, yang penting Anda baca, jangan sampai Anda nggak baca. Anda membaca assalamu alaika monggo, Anda membaca assalamu ala nabi monggo. Tadi sudah saya bawakan argumennya masing-masing dan argumennya sama-sama kuat, ya. Ustadz kok sering mengatakan ini fleksibel karena masing-masing punya dalil, ya. Apa Ustadz ini nggak punya pendirian? Ya, tergantung. Kalau misalnya dalilnya sama-sama kuat, ya kita akan bawakan seperti apa adanya. Tapi kalau misalnya ternyata kita temukan dalilnya yang satunya lebih kuat, yang satunya misalnya lemah, ya kita akan sampaikan. Makanya dalam beberapa kesempatan, ya kami akan memilih salah satu pendapat yang kami pandang lebih kuat dengan pendapat yang lainnya adalah lemah, misalnya kami akan sampaikan. Ya, jadi inilah keterbatasan ilmu kami. Ya, keterbatasan ilmu kami bahwa dalam masalah ini dalilnya sama-sama kuat, argumennya sama-sama kuat, sehingga insya Allah fleksibel. Ya, mau yang pakai assalamu alaika juga boleh, pakai assalamu ala nabi juga boleh, karena dalilnya sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Dan seorang ustadz atau seorang kiai, seorang ahli ilmu, ketika menyampaikan sesuatu, mereka tertuntut untuk menyampaikan masalah ilmiah apa adanya, ya, apa adanya. Yakni kalau memang di situ ada khilaf, sampaikan ada khilaf. Kalau memang di situ ijma, sampaikan ada ijma. Ya, jadi selama itu tidak menimbulkan mafsadah, tidak menimbulkan madharat, tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka seorang ahli ilmu tertuntut untuk menyampaikan sebuah permasalahan, apalagi permasalahan agama, permasalahan ilmiah, sebagaimana apa adanya. Jadi ada dalil, ya masing-masing disebutkan dalilnya kalau memang waktunya memungkinkan dan memang maslahatnya besar di balik itu semua. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas makna dari redaksi bacaan ini, ya. Dan juga nanti kita akan bahas pula insya Allah tentang bagaimanakah hukum membaca sholawat kepada Nabi SAW di dalam tasyahud awal. Apakah setelah kita tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah kita perlu tambahkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai seterusnya, atau tidak perlu dibaca?
Ini beberapa poin permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa mendalami ajaran agama kita yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan redaksi bacaan tasawuf awal yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Ghazan ya. Dan bagi keluarga insani yang akan bertanya, berkonsultasi, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda via SMS di nomor 085 600 100 880. Dan kita langsung saja Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana cara masbuk yang terlupa jumlah rakaatnya hingga ia salam bersama imam? Ada yang mengingatkan tapi sudah agak lama. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Kepada saudara penanya, hamba Allah bertanya tentang masbuk yang lupa. Ya, yang lupa tidak menambah kekurangan sholatnya. Kemudian diingatkannya sudah agak lama. Kalau diingatkannya sudah agak lama, ya misalnya sudah pulang ke rumah, kemudian sudah bahkan mungkin juga sudah sholat sunnah mungkin, ya sudah sholat sunnah atau sudah keluar dari masjid. Kalau sudah agak lama, maka para ulama mengatakan diulangi dari awal. Diulangi dari awal. Kalau sholat duhur ya 4, sholat duhur 4, ya. Itu kalau sudah lama. Tapi kalau baru saja Assalamualaikum Anda salam, kemudian yang di samping Anda mengingatkan, kamu kan tadi datangnya terlambat, kok nggak berdiri lagi? Ya, kalau misalnya baru kayak gitu dan kita langsung ingat, maka saat itu cukup nambah saja, cukup nambah kekurangannya saja. Kalau kekurangannya 1 ya 1, kalau kekurangannya 2 ya 2. Ya, jadi tidak satu hukum. Ya, jadi tergantung jedanya antara Anda lupa dengan Anda ingat itu lama atau tidak. Kalau lama, ya udah terpisah dengan beberapa aktivitas misalnya, maka saat itu Anda diperintahkan untuk mengulangi dari awal sholat Anda, ya, karena sudah terpisah lama. Adapun kalau baru saja, maka cukup Anda menambah kekurangannya saja. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Ini juga masih ada pertanyaan yang senada Ustaz. Mohon dijelaskan berkenaan makmum dikatakan tertinggal dari jamaah, apa dari gerakan takbir menuju ruku atau bangkit dari ruku Ustaz? Ya. Seorang terhitung masbuk itu bagaimana? Ya. Di dalam beberapa riwayat dari Nabi SAW disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang ketika Nabi SAW ruku, sahabat itu ikut ruku beserta Nabi SAW. Kemudian beliau bangkit dan sahabat tadi juga bangkit. Ya. Dan di dalam riwayat ini sahabat ini tidak dianggap masbuk. Tidak dianggap masbuk. Ya. Ketika menjumpai, membarengi imam ikut ruku. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Ya. Dan di sini perlu saya tegaskan bahwa maksud dari menjumpai rukuknya imam adalah Anda itu sempat rukuk bersama imam. Jadi ketika imamnya rukuk, Anda masuk ke masjid, Anda rukuk pula. Walaupun sesaat Anda sempat mengucapkan subhana rabbiyal azim, walaupun sekali, kemudian imamnya bangkit, Anda ikut bangkit. Nah, ini yang dianggap dapat 1 rakaat. Tapi kalau misalnya Anda nggak sempat barengi imam, dalam arti gini, Anda masuk masjid, imamnya sudah rukuk. Begitu Anda ruku, imamnya bangkit. Berarti ini kan nggak sempat barengi, nggak sempat bersamaan dengan rukuknya imam. Karena di situ riwayatnya man raka'a ma'al imam. Ya, barang siapa yang ruku beserta imam. Nah, sekarang ketika imamnya lagi ruku, Anda masuk masjid, imamnya lagi ruku. Begitu Anda jalan, Anda akan ruku, imamnya bangkit.
Berarti kan nggak bareng, nggak membarengi. Maka seperti itu nggak dapat rakaat dan Anda terhitung masbuk. Anda terhitung masbuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz datangnya dari Saudara Wanto di Kota Yasa yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang muslim yang punya masa lalu yang kelam boleh menjadi seorang imam? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ustaz, apakah seorang muslim yang punya masa lalu kelam berhak untuk menjadi imam? Dari Saudara Wanto yang ada di Kota Yasa. Masa lalu yang kelam tergantung apakah dia itu sudah taubat darinya atau tidak. Ya. Kalau misalnya dia sudah taubat darinya, maka boleh ya untuk menjadi imam. Kalau memang dia punya kapabilitas. Ya, kalau memang bacaannya memang benar, dia tahu hukum-hukum sholat, boleh. Ya. Kenapa? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambarahu. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang taubat dari suatu dosa, maka dia seakan-akan tidak pernah melakukan dosa itu. Jadi ini penegasan dari Nabi SAW. Dan kalau kita perhatikan, para sahabat Nabi SAW, sekaliber Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang, maaf, sebelum masuk Islam masa lalunya kelam. Kelamnya apa Ustaz? Beliau termasuk, sebelum masuk Islam, termasuk orang yang menyembah selain Allah. Dan inilah dosa yang paling besar, lebih kelam dari sekedar dalam tanda kutip melakukan perbuatan zina, minum, dan seterusnya. Ya. Akan tetapi begitu beliau bertobat masuk dalam agama Islam, beliau bahkan dijamin untuk masuk surga, sehingga beliau kemudian juga ngimami kaum muslimin, bahkan menjadi khalifah kaum muslimin. Ya. Jadi orang yang masa lalunya kelam tergantung apakah dia sudah bertobat atau belum. Kalau sudah bertobat, no problem. Kalau belum bertobat, ini jadi masalah. Kalau belum bertobat, dilihat masa lalunya itu, yang kelam itu. Apakah perbuatannya itu sampai taraf syirik atau perbuatan dosa-dosa besar yang lainnya yang belum sampai taraf syirik. Kalau sudah taraf syirik, ya, dan dia belum bertobat, maka tidak seyogyanya dia dijadikan imam. Ya. Karena dia pelaku syirik. Andaikan dia belum bertobat. Andaikan dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa besar yang belum sampai taraf syirik, maka orang ini dikatakan fasik. Dan fasik, pelaku dosa besar, itu masih sah sholatnya dan masih sah orang yang bermakmum dengannya, walaupun itu kurang afdal. Apalagi seandainya ada orang lain yang tidak fasik, yang bacaannya bagus, maka orang lain ini yang lebih didahulukan, dipersilahkan untuk ngimami. Jadi jawabannya ada rinciannya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Siva di Pokerto yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengikuti sholat berjamaah, apakah saya hanya diam mendengarkan bacaan imam atau bagaimana Ustaz? Untuk saudara atau saudari Syifa yang ada di Purwokerto, kalau Anda menjadi makmum, apakah hanya diam saja mendengarkan bacaan imam atau Anda ikut membaca juga? Tergantung sholatnya. Apakah sholatnya sholat yang dilirihkan bacaannya atau sholat yang dikeraskan bacaannya? Dilirihkan bacanya itu seperti sholat duhur, sholat asar, ya. Kemudian juga rakaat yang ketiga dari sholat maghrib, rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat isya. Kalau bacaan imamnya lirih, maka saat itu Anda tetap membaca. Anda tetap membaca bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sholat Al-Fatihah, suratan, dan seterusnya. Ini kalau imamnya atau sholatnya adalah sholat yang sifatnya bacaannya lirih. Kalau sholatnya sifatnya adalah bacaannya keras atau sholat jahriyah, seperti sholat Jumat, kemudian sholat maghrib rakaat pertama kedua, sholat isya rakaat pertama kedua, sholat subuh, ya. Kalau itu yang dimaksud, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah makmum baca bacaan seperti Al-Fatihah atau tidak. Dan yang kami
pegang pendapatnya adalah pendapat yang tetap membaca. Jadi Anda tetap membaca Al-Fatihah, terutama Al-Fatihah Anda tetap membaca, walaupun imamnya bacaannya keras atau bacaannya diangkat suaranya, yaitu dalam sholat jahriyah. Kapan bacanya? Bacanya adalah mungkin bisa juga ketika setelah imam selesai Al-Fatihah ada jeda, atau sebelum imam baca Al-Fatihah juga boleh, ketika ada jeda, dan berusaha untuk meringkasnya supaya Anda bisa mendengarkan bacaannya imam. Ini perbedaan pendapat, kami cenderung kepada pendapat ini dan tetap menghormati para saudara-saudara atau para ulama yang memakai pendapat yang lain, yaitu tidak perlu membaca. Ini dua pendapat di antara pendapat para ulama, dan saya cenderung kepada pendapat yang tetap membaca. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.